Kamu pernah makan seblak yang rasanya enak banget sampai bikin nagih. Tapi kamu nggak tahu kan, ada seblak yang kuahnya bukan dari kaldu ayam, tapi dari darah manusia. Dulu di Kampung Sukamukti, salah satu daerah di pinggiran kota Bekasi, ada seorang pedagang seblak yang kaya mendadak. Antriannya panjang, 24 jam tak pernah sepi. Tapi setelah pelanggan terakhir malam itu mencicipi sebungkus seblak spesial, dia hilang. Hingga hari ini jasadnya tak pernah ditemukan. Warga sempat coba bongkar dapurnya, dan yang mereka temukan bukan bumbu dapur, melainkan kuku manusia dan tetesan darah hitam. Inilah kisah seblak berdarah, kutukan pedagang pesugihan. Kisah nyata yang tidak pernah diberitakan media, tapi hidup sebagai cerita terlarang masyarakat. Darman adalah pria biasa dari Kampung Sukamukti. Usianya sekitar 40 tahun. Bertubuh kurus, berwajah lelah. Istrinya, Bu Tati, adalah ibu rumah tangga, dan mereka punya satu anak perempuan kecil bernama Salma, baru duduk di kelas 1 SD. Hidup mereka jauh dari kata cukup. Kadang makan sehari hanya sekali. Darman berprofesi sebagai penjual keliling mie ayam, itu pun memakai gerobak pinjaman. Sering digusur, jarang laku. Ia sering menatap langit malam sambil berbisik, "Ya Allah, aku butuh keajaiban. Aku mau hidup layak anakku sekolah." Tapi keajaiban itu datang bukan dari langit, melainkan dari neraka. Suatu malam, ketika Darman frustrasi, ia berjalan ke pinggir sungai di belakang kampung. Airnya berkilah hitam, dipenuhi uap karena hujan deras siang harinya. Di sana, ia melihat seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di atas batu, menaburkan kembang dan darah ayam. Pria itu menyapanya tanpa menoleh. "Kamu Darman kan? Kamu ingin hidup senang, rezeki cepat. Tukar nasibmu malam ini." Itulah Ki Sentanu, seorang dukun laknat yang tinggal jauh dari desa di tengah hutan Wanageni, tempat orang-orang enggan melintas bahkan siang hari. Darman, dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan mental, memutuskan untuk ikut bicara. Diajak Ki Sentanu melakukan puasa Pati Geni 3 malam. Dan setelah malam ketiga, Darman dibawa ke sebuah tempat ritual di dalam hutan. Ada tungku terbakar, panci raksasa mendidih, tapi bukan air yang dimasak, melainkan darah dan kuku manusia. Ki Sentanu berkata, "Buka usaha seblak, tapi jangan sembarang kuah. Panci pemberian ini akan ngidam jiwa. Setiap Jumat Kliwon, kasih dia tumbal. Maka dia kasih kamu uang, pelanggan, kekayaan. Tapi ingat, tak ada jalan mundur." Darman menandatangani perjanjian dengan darah, dan panci besar itu dari logam hitam mengkilat berpindah ke tangannya. Darman kembali ke kampung. Ia bangun gerobak seblak kecil dari uang pinjaman. Hari pertama jualan langsung ramai luar biasa. Bahkan orang yang awalnya tidak suka seblak tiba-tiba doyan. Mereka bilang, "Ini seblak kayak bikin candu ya. Panasnya beda, pedesnya nggak bisa digambarin." Namun, ada satu hal yang harus ia lakukan sebelum lewat tengah malam tiap malam Jumat Kliwon. Tumbal.
Tumbal pertamanya adalah orang gila yang sering tidur di pinggir jalan. Darman ajak makan seblak dan tidak pernah keluar lagi dari dapurnya. Dan sejak malam itu, omsetnya naik 3 kali lipat. Dia punya motor, rumah kontrakan yang bagus, bahkan televisi baru. Warga mulai curiga. Kadang saat sudah tutup jam 2 pagi, asap dari dapur Darman masih mengepul. Bau daging gosong, darah, dan kembang 7 rupa menguar dari dalam. Namun saat dipertanyakan, Darman selalu berkata, Itu cuma masak stok karena pagi-pagi ada yang pesan lewat online. Tapi kejadian janggal terjadi. Seorang pelanggan bernama Riko, mahasiswa perantauan, hilang setelah terakhir kali mengirim pesan. Gua pesan seblak Kang Darman, katanya mau dikasih gratis. Aneh sih, diajak ke dapurnya langsung, sinyalnya hilang. Ponselnya ditemukan di got belakang warung Darman keesokan harinya. Setelah tumbal yang ke-7, panci mulai mendidih sendiri bahkan tanpa api. Salma, anak Darman, mulai muntah darah dan berteriak ketakutan tiap malam. Ia mengaku melihat bayangan kakek tua berdarah-darah di dapurnya. Bahkan ia pernah kerasukan dan berkata, Darah, jangan kasih ke ayah lagi. Jatahmu belum selesai. Istri Darman depresi, bahkan hampir nekat lompat sumur. Namun Darman, yang telanjur dibutakan keserakahan, justru mengambil anak kecil dari desa sebelah yang jadi tumbal ke-8. Dan malam itu, langit Sukamukti tidak berhenti menggelegar. Darman mulai kehabisan target. Pasokan tumbalnya menipis. Warga mulai menjauh. Ki Sentanu mendatangi Darman dalam mimpi dan berkata, Kau lahir dari darah keluargamu, maka kau harus bayar dengan darah keluarga sendiri. Istri Darman kembali menemukan Salma berdarah dan lebam. Darman menyangkal, tapi malam itu Salma menghilang dari kasur. Pagi-pagi, warga menemukan baju tidur anak kecil bersama sendok merah di dalam kompor dapur Darman. Pelanggan terakhir yang datang adalah perempuan tua. Ia duduk, memesan seblak level neraka, lalu berbisik, "Aku ingin semangkuk darah juga, seperti yang kau sajikan tiap malam." Perempuan itu menolak bayar dan menghilang seketika dari bangku. Panci Darman mendidih, lalu meledak. Darah menyembur ke seluruh dapur. Saat Darman berteriak, wajah-wajah tumbalnya muncul dari api. Mereka semua berteriak bersamaan. Gantian kau yang cari tumbal! Darman lari ke depan warung, tapi terpeleset dan jatuh ke dalam pancinya sendiri. Kulitnya dimasak hidup-hidup oleh panci setan itu. Setelah Darman meninggal, warga membakar warungnya. Tapi besok pagi, warga dikejutkan. Panci ajaib itu masih utuh, mendesis, berisi kuah panas, dan jika seseorang menatap lebih dari 10 detik, akan mencium bau amis darah dan jeritan anak kecil. Beberapa orang yang iseng coba masak seblak di panci itu, hilang satu persatu. Pesugihan tidak mengenal belas kasihan. Seblak yang dibumbui darah akan menuntut darah lagi dan lagi dan lagi. Hingga hari ini tidak ada yang tahu di mana makam Darman. Banyak warga percaya ia tidak meninggal,
hanya dipindahkan ke alam neraka untuk terus memasak seblak berdarah bagi para iblis. Dan jika kau melewati jalan sepi Sukamukti tengah malam dan tiba-tiba mencium bau pedas seblak tapi tidak ada warung di sekitar, jangan coba cari asalnya. Karena itu mungkin seblak terakhir yang akan kamu makan. Masih mau makan seblak pinggir jalan malam-malam? Pastikan kuahnya bukan dari daging manusia.